Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku, Eko Anup. Ini adalah produk baru di channel Eko Anup. Namanya akan aku sebut sebagai podcast sambil desain. Jadi di video ini aku akan membuat video entah footage mendesain, entah footage menggambar, entah prosesku mendesain menggunakan software itu akan aku videokan. Dan untuk yang footage itu bisa teman-teman pakai, tapi jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungannya. Teman-teman bisa pakai footage yang aku buat, dan sebagai dukungan teman-teman ke aku itu caranya tinggal subscribe. Oke, jadi di video ini footage atau prosesku mendesain, video footage atau video prosesku mendesain akan aku gabung dengan podcast yang berisi tentang kehidupanku seperti freelance, mendesain, ide-ide kreatif, apa-apa aja yang sering jadi pengamatanku. Kadang aku suka merhatiin tentang marketing, aku merhatiin tentang gambar-gambar, merhatiin tentang pop culture juga kadang-kadang. Dan mohon maaf untuk suara-suara noise dan suara-suara mengganggu yang akan mengganggu di podcast ini. Oke, untuk episode yang pertama aku mau memperkenalkan diri. Namaku Eko Adi Nugroho. Aku sebut jadi Eko Anup, tapi kalau di percetakan nama Anup jadi Anugrah, bukan Eko Anup. Itu kayak sucks man, tapi ya udahlah. Kenapa aku menjadi desainer grafis spesifiknya, itu karena dulu waktu aku kecil aku sangat tertarik dengan tontonan visual yang kartun. Dari dulu pengen banget jadi animator. Waktu SD apa SMP ya, jadi cita-cita banget pengen bisa membuat kartun, cita-cita banget pengen bisa buat kayak anim juga gitu. Tapi pas SMP aku coba untuk mencari tahu, ternyata buat animasi susah juga ya gitu. Dulu coba pakai pivot stick figure animation kalau tahu. Jadi kita buat buat stickman yang orang kepala bulat terus badan dan tangannya tuh kayak stick. Nah itu kita menggerakkan orang itu frame by frame. Jadi untuk membuat stickman yang halus itu perlu frame yang banyak dan perlu waktu yang banyak. Ya, tapi aku jadi belajar sih untuk lebih sabar gitu di sana. Tapi tidak kuat waktu yang harus aku gunakan membuat stickman itu, dan akhirnya aku jadi tahu ternyata buat animasi ibarat menggerakkan stickman aja susah gitu, apalagi buat animasi yang 2D yang berwarna-warni, backgroundnya bergerak juga gitu, terus buat karakter-karakter gitu. Mungkin juga waktu aku kecil aku tidak mengimbangi dengan skill menggambar ya. Jadi aku lebih banyak ngulik software, baca-baca gitu, tidak diimbangi dengan menggambar. Jadinya sampai sekarang skill menggambarku masih lemah, masih kurang bagus. Tapi semakin kesini aku jadi semakin tahu apa yang aku mau, semakin tahu apa yang seneng banget aku kerjain. Terus dari SMP aku tahu stick figure animation, ternyata buat animasi susah. Terus aku coba belajar tentang Photoshop. Waktu itu aku suka mencari tahu tentang digital imagine. Jadi gambar-gambar fantasi yang
sebenarnya itu nggak ada di dunia nyata, tapi karena Photoshop itu kelihatan nyata gitu, yang ada naganya lah, terus yang ada perahu di dalam botol lah gitu. Gimana cara mengedit kayak gitu tuh SMP aku coba mencari tahu, tapi tidak aku realisasikan, tidak aku coba praktekkan karena itu laptopku terlalu lemah. Aku pakai notebook dulu, bukan pakai laptop yang besar. Terus dan itu perlu main brush gitu, main objek yang dipindahin, layernya perlu banyak, dan tentu saja itu perlu spesifikasi yang cukup. Kalau notebookku yang kemarin itu kurang cukup menurutku. Terus akhirnya aku coba yang sederhana, misalnya ganti background, motong kepala, mindahin kepala ke badan orang lain, mindahin tangan ke badan orang lain, merubah kaki jadi jari kayak gitu. Jadi dari SMP sudah iseng-iseng coba kayak gitu, dan alhamdulillah setelah buat itu banyak teman-teman yang suka, nggak dibilang jelek banget gitulah. Tapi ya alhamdulillah punya teman-teman kayak gitu sih, saling dukung gitu. Terus akhirnya SMP masuk ke SMA jadi belajar lebih tentang software CorelDRAW, software Illustrator gitu. Terus belajar video juga, Premiere, belajar apa ya lagi, Cinema 4D apa, pokoknya yang berbau dengan 3D. Dan semakin SMS kelas 1, SMA kelas 1, SMA kelas 2 dan 3 jadi spesifik, aku loh ternyata lebih suka mengerjakan, mendesain gitu daripada buat video, daripada buat foto. SMA menurutku adalah tempat untuk explore, karena setelah lulus SMA ada teman-temanku yang sudah jadi landscape photographer. Kalau dilihat Instagramnya followernya banyak banget. Ada juga yang khusus dan suka banget mengulik video action. Sampai sekarang masih mengulik kayak gimana buat video action yang oke, terus adegan-adegan gitu. Terus ada juga yang ngedesain juga, terus ada yang banting setir tidak mendesain lagi gitu. Terus aku akhirnya jadi tahu ini dunia freelance karena ada kakak tingkatku yang sudah lulus, terus dia magang di SMA aku di SMK. Terus dari sana aku coba kenalan, terus ternyata ada ya dunia dimana kita tuh bisa kerja di rumah, dapat uangnya dolar pula. Itu tuh jadi titik penasaranku, dan jadi mungkin itu adalah apa ya, ini adalah ladangku untuk merubah nasib. Nah, seperti itulah. Jadi ini adalah semoga aku bisa survive di sini, semoga aku bisa banyak dapat uang dolar ini, terus bisa merubah nasib. Tapi ternyata tidak, karena apa yang kakak tingkatku ajari ke aku tuh main ke programming. Jadi dia nawarin untuk coba belajar program web, coba belajar gimana buat template WordPress terus dijual. Dan ya aku coba pertama mungkin dari basic dulu, Photoshop. Aku bisa buat template PSD-nya, template Photoshop-nya, template website yang gambar 2D gitu. Terus dari gambar itu tinggal setelah dari gambar itu tinggal di convert ke HTML CSS. Oke, sampai di HTML CSS aku bisa. Tapi setelah
HTML CSS mengkonfigurasikan ya, aku lupa, pengalamanku 4 tahun 5 tahun yang lalu. Terus habis HTML CSS masuk ke JS, JavaScript, dan masuk ke PHP. Di sini yang aku ngerasa fucked up. Dan posisi di sini setelah aku lulus, aku sudah masuk, udah kerja bareng temen dari kakak tingkatku. Di sana ngerjain web design, ya web solution gitulah, mulai dari mendesain sampai developing. Di sana ada 4 orang, 2 yang di back end, 2 yang di back end, 1 yang di front end, dan aku di posisi front end tapi skillnya lemah banget, tidak sekeren itulah. Ada 1 yang ngurusin input data gitu. Di sini aku kerjaannya ya cuman buat PSD. Terus akhirnya karena skill codingku belum naik level, aku jadi ditempatkan di input konten gitu di WordPress-nya. Jadi temanku yang buat timnya, kadang aku juga. Terus kalau misalnya timnya sudah jadi, aku yang masukin kontennya. Dan setelah itu timnya bubar karena ternyata aku jadi tahu kalau programmer itu ada yang suka mengulik di dunia programming, terus ada juga menjadi programmer karena bisnis. Nah, di sini jadi bubar timnya karena senior yang master gitu, cara berpikirnya sudah beda gitu. Terus yang 1 pindah ke Jakarta, yang 1 buat lanjutin lagi gitu. Terus akhirnya setelah itu aku ya di sini aku juga kuliah programming. Dan yang bikin aku gimana ya, jadi pas aku kuliah jurusannya programming, kerjaan yang tiap hari aku ambil mendesain. Tiap ada tugas programming, desain yang kuliah. Terus kalau dikasih pilihan, disuruh ngerjain tugas atau disuruh mendesain tanpa dibayar, aku lebih milih mendesain daripada membuat tugas kuliah. Entah kenapa ya, buatku cara berpikir programming yang logika, terus algoritma itu buatku nggak oke, nggak masuk di kepalaku gitu. Aku ngerasa nggak cocok. Jadinya di perkuliahan selama 2 tahun ya ada yang nyontek, ada yang buat sendiri. Dan ketika masuk fase-fase mendesain aplikasi, mendesain web itu, aku maju di sana. Misalnya, aku oke banget nih sama ini gitu. Tapi ya setelah 2 tahun akhirnya aku sadar dan coba ngobrol sama diriku, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang-orang yang aku yakin gitu. Aku kayaknya salah jurusan deh, karena aku kuliah jurusan programming, tapi kerjaan yang aku ambil tiap hari mendesain. Aku ngerasa seneng banget bisa mendesain. Aku lebih ngerasa seneng buang-buang waktu mengulik desain daripada mengulik program gitu. Dan setelah jadi waktu aku lulus SMA sudah mulai masuk dunia freelance dan belajar jualan desain gitu. Jadi pas sambil kuliah ini aku juga sambil menjual desain, dan hitungannya udah 2 tahun ya, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Jadi aku sudah merasakan uang $400 dari hasil desainku.
hasil jualan desainku $400, dan itu aku tabung, akhirnya aku bisa beli laptop. Bang, aku dari Bali beli laptop ke Jakarta. Aku di Jakarta dapat laptop harganya 7 juta, MacBook Pro MD101 mid 2012. Sampai sekarang masih oke, laptopnya masih cukup, tapi aku kayaknya perlu mengupgrade SSD dan membersihkan dalamnya, karena itu hitungannya sudah 8 tahun ya. Kalau misalnya si pemilik yang pertama, aku beli bekas, si pemilik yang pertama kurang bersih memakainya, kurang dirawat. Oke, dan setelah itu aku, wah ini enak banget nih jualan desain. Coba aku tingkatin lagi itemku gitu. Karena di sini aku merasakan seneng banget, soalnya desain itu adalah item atau barang yang tidak ada kadaluarsanya. Beda dengan kita menjual sayur. Misalnya kita sayur atau buah. Misalnya kita beli bahan, atau misalnya kita membuat sayur, menanam sayur atau buah, berapa hari kemudian itu baru bisa dipanen gitu misalnya. Tapi ada hari kalau sayur itu nggak dibeli atau nggak dijual atau nggak ada yang masak, sayur atau buah itu akan jadi busuk. Beda dengan desain atau produk-produk yang berbau digital, yang berbasis digital. Ini nih kita buat sekarang, 10 tahun kemudian itemnya masih tetap ada. Ketika itemnya masih relevan dengan kebutuhan pasar, customer pasti akan membeli atau mencari itu. Dan bisa dibilang menjual desain atau aset-aset desain ini bisa jadi warisan ke anak gitu. Aku sudah mencoba untuk membuat warisan gitu. Jadinya misalnya aku meninggal, terus aku memberikan alamat emailku, alamat PayPal, coba dicek sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Siapa tahu ada uang masuk. Kalau ada uang masuk, masukin ke PayPal. Terus oke, aku meninggalkan warisan walaupun sedikit gitulah. Aku mikirnya sampai situ sih. Jadi ya, aku merasakan seneng gini menjual desain. Mungkin akan aku buat episode yang itu di lain waktu. Oke, sampai sekarang akhirnya aku masih tetap jualan desain. Terus aku yang dulu kuliah di Bali mencoba keluar dari Bali dan sekarang posisi lagi di Yogyakarta. Ternyata di sini banyak ya komunitas yang keren gitu. Terus aku coba cari lagi, ternyata ada juga yang freelance, komunitas freelance. Dan enaknya di Pulau Jawa komunitas itu gampang ketemunya karena satu pulau. Di Bali itu ada komunitas, cuman kurang rame ya, kurang sering gitu kayaknya mengadakan pertemuan. Jadi untuk junior bisa kurang dapat informasi yang lebih lengkap gitu. Terus BTW aku dapat banyak informasi tentang dunia freelance itu dari grup Facebook yang kayak Dolar Hunter, terus Creative Market Kreator Indonesia gitu kalau nggak salah. Terus dari Desain Grafis Indonesia juga, DGI, Indonesian Design Graphics IDG ya itulah, DGI ya, aku lupa. Terus akhirnya aku di Jogja, aku sekarang posisi mendesain untuk sebuah perusahaan. Dan
sambil desain juga, jualan-jualan desain kalau lagi waktu kosong gitu. Dan semoga ya, aku yakin ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau mencoba dunia freelance, jadi desainer grafis, siapa tahu, atau menjadi ilustrator. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar, entah platform apa aja itu, atau email ke haiekoanuk@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube ya. Terima kasih. Dan oke, di sini aku akan lompat dulu. Di sini video kali ini adalah aku membuat desain logotype untuk produkku yang baru ini, video podcast sambil desain. Di sini aku mau membuat logotype yang aku nggak mau pakai komputer, aku mau pakai tangan biar kerasa ini sesuatu yang berproses gitu. Ini bukan sesuatu yang sempurna, ini diolah dengan tangan manusia gitu, biar kerasa kesan-kesan manusianya gitulah. Terus aku buat 2 versi, logotype dan monogram. Monogram itu yang PSD, huruf P, S, dan D. Logotype itu yang aku tulis kata-kata, kata podcast, kata sambil, kata desain gitu. Dan di sini aku ada beberapa kali sketch. Aku akan kombinasi huruf sans serif, serif, dan slab kalau nggak salah. Teman-teman bisa perhatiin aku ada beberapa kali melingkari logo-logo yang oke menurutku pakai pensil. Nah, itu adalah opsi-opsi yang oke, yang nantinya bakal jadi judul mungkin, atau bakal jadi judul, bakal jadi thumbnail, bakal jadi logo. Jadi proses desainku ini sangat sederhana. Aku nggak mau pakai komputer, aku mau pakai tangan. Setelah aku pakai tangan gambar, aku mau scan. Setelah aku scan, aku mau trace. Di sini aku pakai Affinity Designer. Kalau misalnya trace-nya kurang bagus, aku bakal membuat background-nya lebih cerah aja. Aku atur brightness dan kontrasnya aja. Terus dan aku akan biarkan hurufnya setidak rapi itu gitu. Kan ini pakai brush marker ya, bukan pen tool. Jadinya kalau pakai pen tool itu ujung-ujungnya lebih rapi, lebih clean gitulah. Kalau pakai marker atau pakai brush ada sedikit noise dan ada sedikit kayak zigzag gitulah kalau diperhatiin. Oke. Aku banyak oke ya. Di sini di logotype-nya aku akan mengkombinasi beberapa gaya. Jadi kalau dilihat itu kayak tulisan yang acak random, dan memang seperti itu tujuanku membuat. Jadi tidak rapi, ada kesan tangan, ada kesan gambar tangan banget. Terus tidak ada, mungkin sedikit ya, sentuhan komputernya. Dan jika di compare sama misalnya logotype yang lain, aku punya sesuatu yang membuat stand out gitu, bentuk yang membuat stand out di antara bentuk-bentuk komputer yang lain gitu. Bentuk-bentuk font yang sudah modern, geometrik, dan rapi banget gitu. Dan untuk
logo monogramnya ini aku menggunakan huruf P, S, dan D. Ini sebenarnya nggak ada tujuan yang spesifik sih, cuman aku pengen menggunakan huruf P, S, dan D untuk membuat singkatan aja dan membuat ini menjadi lebih singkat gitu. Misalnya huruf monogram ini aku bisa taruh di pojok untuk icon, atau misal taruh di thumbnail yang bisa ditaruh di pojok juga gitu. Jadi logo type-nya bisa digunakan untuk judul yang besar, untuk head, untuk head 1, heading 1, terus untuk yang kecil itu misalnya nanti aku berkolaborasi sama orang, aku bisa pakai monogramnya. Tapi misalnya aku buat acara sendiri, aku bisa pakai logo type-nya taruh tengah-tengah yang besar, naik ke agak ke atas gitu. Oke, itu aja di logo monogram yang ini. Aku pakai huruf P, huruf S, dan D. Huruf P itu digabung sama huruf D, dan aku buat bentuk di mana ada negatif space S, huruf S di antara P dan D. Jadi kalau secara sekilas itu kelihatan huruf P dan huruf D. Tapi kalau diperhatiin dan kalau orang ngelihat teks podcast sambil desain terus ngelihat monogram PD ini, mereka akan S-nya itu negatif space toh gitu. Jadi kelihatan lebih akan membuat orang berpikir dua kali dan melihat lebih lama mungkin ya gitu. Jadi tujuannya monogram itu bisa jadi tujuannya untuk menyingkat, bisa jadi membuat untuk icon atau mark atau simbol yang unik. Jadi ketika misalnya kita sandingkan logo monogram kita, logo monogram itu yang kayak PSD itu, logo McDonald itu bisa dibilang logo monogram juga, logo M, terus logo HP itu juga bisa dibilang logo monogram. Dan kalau misalnya kita membuat suatu produk terus menggunakan logo monogram, dan pastikan untuk selalu disandingkan dengan logo-logo pesaing kita atau logo-logo yang lain. Punya kita sudah unik belum sih, kayak gitu. Itu aja di podcast sambil desain episode 1. Ayo di subscribe, dan untuk yang bertanya bisa langsung di kolom komentar di bawah. Terima kasih.